Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Klaim temuan kombinasi obat oleh Universitas Erlangga bersama TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara seakan jadi harapan baru menyembuhkan pasien positif COVID-19 lebih cepat, seperti yang terjadi di Secapa Angkatan Darat Bandung. Tapi akibat metode penelitian yang tidak transparan, riset obat ini pun panen kritik. Dan tentunya transparansi publik sangat diperlukan. Untuk itu tentunya Universitas Erlangga dengan dukungan dari BIN dan juga TNI AD pasti tidak keberatan untuk bisa menjelaskan bagaimana kaji etik berlangsung dan juga uji klinis yang sedang dijalankan. Transparansi penelitian jadi salah satu poin kritik yang menerpa riset kombinasi obat COVID-19 Unair, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara. Uji klinis yang sedang dijalankan, yang tentunya uji klinisnya juga harus dijalankan dengan protokol yang benar sesuai dengan standar internasional agar memberikan perlindungan yang baik dalam arti aman dan efektif dalam arti obatnya sendiri efektif untuk menyembuhkan. Jadi sampai dengan sekarang WHO belum menentukan obat yang standar yang paling efektif untuk bisa menyembuhkan COVID. Tak main-main, 3 kombinasi obat yang diteliti diklaim efektif menyembuhkan lebih dari 700 siswa yang masuk dalam klaster positif COVID-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Efektivitas kombinasi obat ini disebut punya persentase penyembuhan yang tinggi dengan waktu yang lebih singkat. Efektivitasnya itu ada yang sampai 98% untuk kombinasi yang lupa saya, yang kedua kalau nggak salah dari 3 itu ya. Dari awalnya kan kita punya 5 kombinasi, kemudian disarankan jangan 5 terlalu berat gitu kan, 3 saja yang punya potensi lebih besar. Dari 3 itu kemudian kita masuk ke uji klinik, tentu paling rendah ada di angka 92, yang tertinggi ada di angka 98 kalau nggak salah. Ini adalah uji klinis yang ketiga, yaitu kepada penderita, khususnya orang-orang saudara-saudara kita yang terkena infeksi. Antara baik itu di Erlangga maupun di klinik BIN sendiri, maupun juga yang ada di sekolah Secapa TNI AD. Di sana ada 1.300 orang, 1.308 ya, orang yang terkena dan sekarang 85% sudah sembuh. Demikian juga yang di klinik BIN juga semua sudah bagus. Demikian juga di UNER dan juga di rumah sakit yang waktu itu kita kerjasamakan. Riset kombinasi obat COVID-19 ini tentu jadi harapan baru dalam menangani wabah di dalam negeri. Tapi nasib final peredaran kombinasi obat ini ada di tangan Badan POM. Hingga 18 Februari, Badan POM masih belum menerima laporan hasil uji klinis secara resmi yang sudah lebih dulu menghebohkan publik. Badan POM juga mengingatkan agar semua penelitian yang dilakukan harus patuh protokol agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, ada komponen obat yang memiliki efek samping hingga dipertanyakan keamanannya. Hasilnya, apakah hasilnya positif atau negatif, itu merupakan kewajiban daripada peneliti untuk mempublikasikan pada majalah internasional yang terindeksasi. Itu harus itu. Sehingga para ilmuwan sedunia itu merekognisi atau mengakui bahwa itu benar apa tidak. Itu yang itu adalah kaidah ilmiah yang harus dipatuhi oleh peneliti. Bila seorang peneliti paham dan punya kompetensi itu, harusnya dia punya kewajiban moral untuk mempublikasi itu pada jurnal ilmiah yang terindeksasi. Jadi intinya dari protokol tersebut, peneliti jangan bergeser seinci pun dari protokol yang sudah disepakati. Karena kalau misalnya protokol tersebut di violation namanya atau dilanggar, maka hasil dari penelitian tersebut menjadi tidak valid. Itu yang disayangkan. Karena obat-obat yang diteliti itu punya efek samping, bukan tidak ada efek samping. Salah satu obat mempunyai efek samping terhadap jantung sehingga terjadi misalnya adalah kegagalan jantung atau terjadi kematian misalnya. Itu harus dipantau oleh para peneliti dan oleh Badan POM. Adu cepat mencari obat membuat dunia berpacu dan berlomba. Tapi ada tahapan kaidah ilmiah yang harus dipatuhi agar penelitian bisa bermanfaat, efektif, dan tentu aman untuk digunakan publik. Tim Liputan, Kompas TV.
Yang ditunggu saat ini adalah penjelasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai obat COVID-19 temuan Universitas Airlangga. Ada rekan kami Aulia Faradina di kantor BP POM atau BPOM untuk mengetahui penjelasan mengenai obat COVID-19 ini. Aulia, apa penjelasan Badan POM soal obat COVID-19 temuan Universitas Airlangga ini? Ya, Radi, untuk penjelasan detail ini belum bisa disampaikan oleh Badan POM karena pihaknya juga masih menantikan penyerahan hasil penelitian ataupun uji klinis terhadap obat yang diracik oleh tim gabungan dari Universitas Airlangga, kemudian TNI Angkatan Darat dan juga Badan Intelijen Negara. Pihaknya juga belum menerima bagaimana ataupun apa saja komposisi dari obat ataupun kombinasi obat yang diracik oleh 3 lembaga tersebut. Tapi tadi mengenai tahapan selanjutnya apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Badan POM sekiranya nanti sudah menerima hasil penelitian uji klinis dari ketiga lembaga tersebut, kami sempat tanyakan kepada anggota Komite Nasional Penilai Obat Badan POM yakni Anwar Santoso. Nah, pihaknya menuturkan ataupun menjelaskan juga nanti tahapan selanjutnya adalah yang pertama Badan POM ini akan memeriksa ataupun mengecek kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Unair, TNI Angkatan Darat dan juga Badan Intelijen Negara. Kemudian tahapan yang kedua adalah Badan POM akan melihat apakah rekomendasi dari inspeksi Badan POM ini sudah ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah untuk memverifikasi validitas hasil penelitian ataupun uji klinis dari obat COVID-19 yang diajukan oleh 3 lembaga tersebut. Nah, tentunya pertimbangan-pertimbangan itulah nanti yang akan menjadi dasar penilaian ataupun pertimbangan dari Badan POM, akankah obat dari Unair, TNI Angkatan Darat dan juga BIN ini bisa diterima, bisa mendapatkan izin edar untuk masyarakat sebagai penawar COVID-19. Karena dalam hal ini Badan POM adalah selaku regulator yang nanti akan menentukan bagaimana proses persetujuan izin dari obat tersebut untuk di masyarakat. Kita akan ulas sedikit mengenai obat yang diracik ataupun diajukan uji klinis dari Universitas Airlangga, TNI Angkatan Darat dan juga Badan Intelijen Negara. Ada 3 kombinasi obat yang dilakukan uji klinis. Yang pertama ini adalah lopinavir, ritonavir dan azitromisin. Kemudian yang kedua adalah lopinavir, ritonavir dan juga doxycycline. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari hidrokloroquine dan juga azitromisin. Sebenarnya dari obat-obat tersebut ada beberapa yang memang sudah familiar digunakan di fasilitas kesehatan untuk mengobati pasien yang terpapar COVID-19. Misalnya saja obat hidrokloroquine dan juga azitromisin yang merupakan antibiotik untuk mengobati radang paru-paru. Nah, dari pihak pengaju ataupun meneliti uji klinis ini diwakilkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat yakni Jenderal TNI Andika Perkasa. Untuk masalah uji klinis ini sudah tidak ada kendala, hanya saja ke depannya adalah menunggu ataupun menantikan hasil persetujuan ataupun menantikan hasil persetujuan dari Badan POM terkait izin edar ini bisa dilakukan secara cepat untuk segeranya nanti apabila disetujui oleh Badan POM bisa langsung merencanakan untuk memproduksi kepada masyarakat. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau terkait dengan obat COVID-19 bukan hanya diajukan oleh Unair, TNI Angkatan Darat dan juga Badan Intelijen Negara. Ada juga produk-produk lainnya yang juga sedang diteliti oleh beberapa lembaga lain, misalnya saja dari LIPI yang sedang melakukan ataupun telah selesai sebenarnya melakukan uji klinis terhadap imunomodulator herbal untuk pasien COVID-19 dan juga yang sedang berlangsung saat ini adalah uji klinis terhadap vaksin di Universitas Padjadjaran Bandung. Ini merupakan langkah-langkah juga dari pemerintah untuk segera menemukan penawar COVID-19 hingga bisa menyembuhkan beberapa masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19. Dari Badan POM sendiri sebenarnya juga mengapresiasi inisiatif dari beberapa lembaga dan juga perguruan tinggi untuk menentukan ataupun melakukan uji klinis terhadap obat COVID-19. Tetapi ada beberapa hal yang perlu ditekankan oleh pihak yang melakukan penelitian ataupun uji klinis dari Badan POM. Misal saja yang pertama adalah dalam uji klinis obat COVID-19 ini perlu dilakukan sesuai dengan standar, kemudian juga perlunya ada transparansi mengenai apa saja komposisinya, dan tentunya harus bisa dibuktikan secara ilmiah dan bernilai sosial untuk masyarakat bisa mengobati COVID-19. Kemudian yang kedua adalah
harus dilaporkan secara internasional atau diregistrasi secara internasional agar nantinya ilmuwan-ilmuwan dari negara lain bisa mengetahui bahwa sedang ada penelitian ataupun pengembangan obat COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga adalah harus benar-benar diteliti apa efek sampingnya dari obat yang diuji klinis tersebut sehingga nanti bisa benar-benar aman apabila diberikan kepada pasien COVID-19 di Indonesia. Dan untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti rencananya akan ada giat konferensi pers dan juga agenda penyerahan hasil penelitian uji klinis dari Unair, TNI Angkatan Darat, dan juga Badan Intelijen Negara di Aula Gedung C Badan POM. Informasinya nanti akan sekitar pukul 1 berlangsungnya, Radi, dan untuk saat ini sejauh ini konfirmasi yang akan hadir adalah ada Kepala Badan POM, kemudian Kasat, lalu Wakapolri, Sestama Badan Intelijen Negara, dan juga Rektor dari Unair. Tentunya kita akan sama-sama menantikan bagaimana perkembangan ataupun juga pemaparan terkait dengan obat COVID-19 yang dikembangkan oleh 3 lembaga ini. Radi. Ya, seluruh masyarakat menantikan hasil uji klinis pukul 1 nanti, apakah memang temuan obat yang ditemukan oleh Universitas Airlangga bersama BIN dan juga pihak-pihak lain ini bisa mengobati COVID-19 terutama di Indonesia. Terima kasih Aulia Faradina melaporkan langsung dari Badan POM di Jakarta.